Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Syukron Makmun selaku sesepuh NU, juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman. Yang saya hormati Rais Am NU Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Bapak Menteri Bappenas Bapak Haji Suharso Munarfa, dan beberapa Habib semuanya yang saya hormati. Ada Habib Hud Al-Attas, ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ada Habib Nabil, semuanya yang saya hormati. Sekjen NU dan semua jajarannya yang saya hormati, Katib dan semua yang saya hormati. Alhamdulillah, tadi Kiai Haji Syukron Makmun yang juga teman bapak saya masih ingat beliau ketika rawuh di Rembang di rumah bapak saya. Saya mohon maaf gak bisa datang, memang mungkin sebaiknya tidak datang karena memang saya masih ngaji pasanan, ngaji kilatan, ngaji. Saya sering cerita ke orang-orang, kalau ada rapat ketahanan pangan itu yang rapat ya baik karena ngatur ketahanan pangan, tapi yang nggak rapat nanam padi itu juga baik karena itu yang real mempertahankan pangan itu. Jadi kalau semuanya rapat, yang nanam padi siapa? Kalau yang semuanya nanam padi, yang koordinasi supaya dikirim kemana, diatur bagaimana, itu butuh rapat. Tapi real kebutuhan padi itu butuh penanam. Ini yang saya kagum dari pengurus PBNU. Jadi ada beberapa kiai itu yang nggak pati rapat di kantor seperti saya. Tapi saya ini selalu mengajarkan kitab risalahnya Basim Asari tentang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anggap saja saya ini nanam padi tapi tidak ikut rapat ketahanan pangan. Dan itu harus dianggap lazim saja dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya meneruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukron Makmun. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini enggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah SAW. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnatai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabqut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu, kulhuwallahu ahad itu. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus itu kan tidak keren, apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid itu. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu itu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa anda baca kulhu terus? Kata
orang tadi li'annaha sifatur rahman, artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah, maka saya suka. Di situ tidak ada hadun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita, semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah gitu. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya. Kan Allah itu enggak boleh lah, sifatnya nganggur itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu tidak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat Ikhlas, surat Kulhu.